Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan turut berduka atas dipanggilnya Bapak Obed Simanjuntak. Kami semua berduka dan memberikan dukungan dan penghiburan melalui kebaktian penghiburan hari ini. Marilah kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan makelang sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita menaikkan doa pembukaan. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami hanya bergantung pada pertolongan Allah pencipta dan pemelihara dunia, yang memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kata pembukaan, saat ini kita semua berduka atas dipanggilnya Bapak Obed Simanjuntak oleh Allah Sang Pencipta yang mengasihi dan memelihara dengan kasih setia. Kita mengimani bahwa kekasih kita ini telah dipersiapkan oleh Yesus Kristus tempat tinggal di surga, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kita berharap mendapat kekuatan dari Tuhan, seperti dinyatakan dalam Mazmur 28 ayat 7-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku
Sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan bagi Pak Obert untuk menjalani kehidupannya bersama istri, anak, keluarga besar, teman-teman dalam persekutuan. Dia yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia telah membagikan cinta kasih yang boleh menguatkan kami semua, yang boleh menguatkan keluarga. Sekarang tugas untuk membagikan cinta kasih telah selesai dilakukannya. Dia kembali kepada pemilik cinta kasih itu. Biarlah kami yang ditinggalkan boleh dikuatkan dan dihiburkan melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam memahami maksud firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya dan anggota jemaat, dalam kedukaan kita merasakan betapa lemah, tidak berdaya hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita merasakan ada yang kurang, ada yang hilang dari hidup kita. Dalam kelemahan kita butuh penghiburan dan kekuatan. Kita membutuhkan gembala yang baik, Tuhan yang akan membisikkan suaranya dengan membimbing kita, membimbing hati, jiwa, dan pikiran kita agar tenang, agar memberi keteduhan pada saat kita berbaring atau melakukan kegiatan dalam hidup kita. Tuhan gembala yang baik membuat hati kita tentram karena kita merasakan kasih Tuhan yang terus mengalir baik pada saat kita bersama dengan almarhum Pak Obert dan setelah beliau dipanggil Tuhan. Kita merasakan kuasa damai dari Tuhan yang membuat hati, jiwa, pikiran kita menjadi cerlang dan bening. Ketika hati, jiwa kita haus dan lesu, tidak berdaya, lemah, Tuhan Gembala yang baik memberi kesegaran, memberi kebenaran dalam jalan hidup kita, membuat kita kuat tegar dalam menjalani hidup kita. Ketika maut dihadapi oleh Pak Obert, Tuhan Gembala yang baik tidak membuat Pak Obert takut, dan kita juga tidak takut. Karena Tuhan adalah juru selamat bagi Pak Obert dan kita semua. Tuhan Gembala yang baik juga memelihara hati, jiwa Pak Obert ketika dia sehat, ketika sakit, sampai kematian tiba. Tuhan itu selalu dekat dan selalu bersama dengan Pak Obert siang dan malam. Tuhan tidak tertidur dan terlelap. Tuhan sangat mengasihi Pak Obert. Pak
Pak Obed adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita hanya bisa memuji Tuhan. Seperti ungkapan dari Ayub 1 ayat 21. Kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, Gembala yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur pernah diberikan seorang ayah, seorang suami, seorang saudara, seorang teman, seorang pelayan yang baik. Dan kami bersama-sama dengan Pak Obed melayani Tuhan, baik sebagai penatua, baik di bidang atau di komisi atau di pos. Kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Gembala yang baik. Kami sudah bersama-sama dengan Pak Obed untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan dalam memelihara kami dan memelihara Pak Obed. Kami merasa cukup, tidak kekurangan dengan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami terus merasakan penjagaan pemeliharaan Tuhan. Walau tidak lagi bersama dengan suami, ayah, teman. Kita terus dicukupkan Tuhan agar hati, jiwa, pikiran kita tidak merasa kekurangan. Kita percaya hanya Tuhan Gembala yang akan mencukupkan kebutuhan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita terus melanjutkan pertandingan iman. Seperti Pak Obed telah menyelesaikan pertandingan iman dan menerima mahkota kemuliaan dari Allah. Ketika kita menjalani pertandingan iman, Tuhan menjaga kita dari bahaya, melepaskan kita dari hambatan tantangan hidup. Ketika kita lemah tidak kuat, kita disegarkan kembali. Tuhan terus menuntun kita dalam pertandingan iman yang benar. Kita mengikuti jalan pertandingan yang harus kita lalui. Tuhan Gembala yang baik yang akan menunjukkan jalan itu. Mungkin kita melihat jalan ke depan kita gelap, masa depan kita gelap, tapi Tuhan Gembala yang baik menunjukkan jalan yang baik dan terang. Akhirnya kita menemukan pelangi kasih Tuhan. Di balik awan gelap ada pelangi kasih Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Dalam jalan yang gelap dan curam, kita tidak tersesat. Kita tidak takut menghadapi tantangan. Sebab Tuhan Gembala yang baik menemani kita agar kita terus maju walau kedukaan membuat kita lemah. Bimbingan Tuhan Gembala yang baik pasti menghibur, menguatkan, memberi kepastian hidup. Kita dituntun oleh Tuhan Gembala yang baik menuju hidup dalam kerajaan Allah. Seperti Pak Obed dituntun Tuhan Yesus menuju rumah Bapa. Pak Obed masuk dalam perjamuan kudus di rumah Bapa, di tempat yang senang, tidak ada derita, tidak ada sakit. Hidup Pak Obed di rumah Bapa sangat puas, segar, damai, dan sukacita. Sejak hidup di dunia sampai di surga, Pak Obed merasakan kasih Allah. Dan ketika di surga, secara sempurna merasakan kasih Allah yang sejati. Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik bagi Pak Obed. Karena Yesus membimbing Pak Obed sampai ke surga. Pak Obed mengenal Yesus Gembala yang agung. Dan Yesus pasti mengenal Pak Obed. Kita yang ditinggalkan juga mengenal Tuhan Yesus Gembala yang agung. Dan Yesus mengenal hidup kita. Mengenal kebutuhan kita. Mengenal pergumulan kita. Yesus pasti menuntun kita. Marilah kita menjadi domba yang berserah kepada Tuhan Yesus Gembala yang agung. Kita membutuhkan Tuhan Yesus Gembala yang baik agar kita tidak tersesat. Kita selalu merasakan Tuhan dekat.
maka jiwa kita akan tenang. Kita tidak akan takut. Bila Tuhan yang membimbing ketika kita dalam kesedihan, kita pun diberikan ketenteraman. Kita memerlukan Tuhan Yesus Gembala yang baik, karena iman kita lemah. Kita butuh hiburan dari Tuhan. Hiburan Tuhan tidak ada bandingnya. Kita yakin akan selamat dalam tangan Yesus. Kita aman dalam pelukan Yesus. Seperti Pak Obed aman dalam pelukan Yesus. Merasakan kasih sejati dari Yesus. Merasakan pujian dari malaikat surga yang menyambut Pak Obed di rumah Bapa. Seperti Pak Obed merasakan teduh kasih Tuhan, bahagia. Biarlah kita juga merasakan teduh kasih Tuhan, merasakan bahagia dalam kuasa Tuhan. Kita yakin dalam pelukan Yesus, duka, cemas, dan bimbang tidak akan terus-menerus menguasai kita. Kita boleh bersedih, tapi hanya sebentar saja. Kita jangan bersedih seperti orang yang tidak mempunyai gembala yang baik, yang tidak punya pengharapan. Gembala yang baik akan melenyapkan duka dan air mata. Kita serahkan hidup kita, dituntun dan dibimbing Tuhan, agar kita puas, tidak haus. Kita serahkan khawatiran kita ke tangan Tuhan. Perjalanan hidup kita, perjalanan hidup keluarga, Tuhan yang mengaturnya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan Pak Obed bersama-sama dengan keluarga untuk mengasihi, untuk membimbing, untuk menguatkan, dan bersama-sama dalam pelayanan kami di GKI Kuitang untuk bertumbuh dalam persekutuan, dalam kesaksian dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan Pak Obed dalam kehidupan bersama kami. Kami yang ditinggalkan, khususnya keluarga, Tuhan terus menghibur mereka melalui firman, melalui kuasa Roh Memang Kudus. Biarlah mereka tetap teguh dan tegar dalam menjalani kehidupan mereka. Kami memang bersedih, tapi biarlah kesedihan kami hanya sebentar saja, karena kami penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada keluarga, kepada kami semua, khususnya pada masa COVID ini. Berikan kekebalan tubuh bagi kami. Berikan kami hikmat untuk mengatasi masalah COVID saat ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang berduka. Biarlah kami saling mendoakan, saling menguatkan. Dan biarlah kami memberikan penghiburan melalui perbuatan dan perkataan kami bagi keluarga yang berduka. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi Selamat di Tangan Yesus. Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia,
cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita melanjutkan hidup kita untuk terus menjadi saksi Tuhan, dan kita melanjutkan hidup kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.